Perkenalkan, nama saya Topani Dezulo, mahasiswa pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Selamat datang di video pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik paling menarik dan penting dalam studi geografi manusia, yaitu interaksi spasial antara desa dan kota. Interaksi spasial membentuk cara hidup masyarakat, mengaruhi pola ekonomi, mengubah tata ruang wilayah, bahkan menemukan arah pembangunan nasional. Melalui video ini, kita akan membahas secara mendalam pengertian interaksi spasial, ciri-ciri desa dan kota, bentuk serta faktor interaksi, dampak positif dan negatifnya, hingga solusi pembangunan yang berkeadilan antara desa dan kota. Nah, interaksi spasial. Istilah spasial berasal dari dua kata. Interaksi berarti hubungan timbal balik dan spasial berarti keruangan. Jadi, interaksi spasial adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi melalui pergerakan manusia, barang, energi, modal, dan informasi. Dalam konteks desa dan kota, interaksi spasial menggambarkan bagaimana kedua wilayah ini saling bergantungan. Desa sebagai penghasil bahan mentah dan tenaga kerja, kota sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Konsep ini penting karena pembangunan suatu wilayah tidak dapat berjalan sendiri. Tidak ada kota yang bisa bertahan tanpa desa, dan tidak ada desa yang berkembang tanpa hubungan dengan kota. Ciri-ciri dari fungsi wilayah desa. Mari kita mulai dari desa. Desa adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama di sektor agraris dengan jumlah penduduk relatif sedikit dan hubungan sosial yang erat. Desa memiliki beberapa ciri khas. 1. Mata pencarian di bidang pertanian. 2. Pola pemukiman menyebar mengikuti lahan produktif. 3. Gaya hidup sederhana dan gotong royong tinggi. 4. Lingkungan alami masih dominan. Dan 5. Akses terhadap fasilitas publik masih terbatas. Desa juga berfungsi sebagai penghasil bahan pangan, pendidikan tenaga kerja, serta penyangga lingkungan hidup bagi kota. Dengan kata lain, desa adalah paru-paru sosial dan ekologis bagi kota. Ciri dan fungsi wilayah kota berbeda dengan desa. Kota merupakan wilayah berorientasi pada kegiatan sekunder dan tersier seperti industri perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Ciri kota antara lain kepadatan penduduk tinggi, aktivitas ekonomi beragam, gaya hidup rasional dan individualistik, pola ruang memuat di sekitar pusat kota, fasilitas publik lengkap dan modern. Kota berfungsi sebagai pusat pertumbuhan, pusat administrasi, pusat inovasi, serta pusat penyebaran informasi dan teknologi di wilayah lain. Karena itulah, kota disebut sebagai motor penggerak pembangunan wilayah. Spasial desa dan kota. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menjadi inti dari pembahasan ini. Bentuk interaksi spasial antara desa dan kota. Ada 4 bentuk utama interaksi. 1. Arus barang dan jasa. 2. Arus penduduk. 3. Arus informasi dan teknologi. Yang keempat, serta arus keruangan. Arus barang dan jasa. Desa mengirim bahan pangan, kayu, atau hasil kebun ke kota, sementara kota mengirim barang industri, teknologi, dan kebutuhan rumah tangga ke desa. Penduduk. Mobilitas penduduk
desa ke kota sering disebut urbanisasi, sedangkan penggerakan penduduk kota ke desa bisa berupa wisata, investasi, atau kembali ke kampung halaman. Arus informasi dan teknologi. Kemajuan digital membuat informasi dari kota lebih cepat menjangkau desa. Misalnya, petani kini bisa mengakses harga pasar melalui ponsel pintar. Arus keuangan. Remittasi dari perantau menjadi salah satu pendorong ekonomi desa. Uang kiriman dari kota membantu pembangunan rumah, pendidikan, bahkan modal usaha kecil di desa. Faktor yang mempengaruhi interaksi spasial. Interaksi spasial tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, jarak dan aksesibilitas. Semakin dekat jarak antara desa dan kota, semakin kuat interaksinya. Jalan raya, jembatan, dan transportasi publik menjadi penghubung utama. Kedua, potensi wilayah. Desa memiliki kekayaan alam, sementara kota memiliki modal dan teknologi. Perbedaan potensi ini justru mendorong interaksi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Internet membuat batas desa kota semakin kabur. Keempat, kebijakan pembangunan, program seperti desa, wisata, kota cerdas, atau desa digital menjadi bentuk nyata sinergi desa dan kota. Teori pendukung interaksi spasial. Dalam geografi, ada beberapa teori yang menjelaskan pola hubungan desa kota. Pertama, teori tempat sentral atau Central Place Theory dari Walter Kostaller. Teori ini menjelaskan bahwa kota berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi wilayah sekitar termasuk desa. Kedua teori ini dan pinggiran core atau corporate teori, kota disebut wilayah inti, sedangkan desa menjadi wilayah pinggiran yang menyuplai bahan mentah dan tenaga kerja. Teori gravitasi wilayah. Semakin besar ukuran dan daya tarik kota, semakin kuat tarikan interaksi terhadap desa di sekitarnya. Teori-teori ini membantu kita memahami kenapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan punya pengaruh sangat luas terhadap daerah perdesaan di sekitarnya. Positif interaksi spasial. Jika interaksi desa dan kota berjalan seimbang, banyak manfaat yang bisa dirasakan. 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat desa karena hasil produksinya terserap pasar kota. 2. Munculnya kesempatan kerja baru di sektor jasa, transportasi, dan perdagangan. 3. Meningkatnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi. 4. Tumbuhnya wilayah perubahan kawasan transisi antara desa dan kota yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Dampak negatif interaksi spasial. Namun, hubungan yang tidak seimbang justru bisa menimbulkan masalah serius. Pertama, urbanisasi berlebihan kota menjadi padat, munculnya pengangguran dan kemungkinan kumuh. Kedua, ketimpangan pembangunan, kota semakin kaya, desa semakin tertinggal. Ketiga, alih fungsi lain, lahan pertanian berubah menjadi perumahan atau pabrik. Keempat, perubahan budaya, gaya hidup kota masuk ke desa, menggeser nilai-nilai tradisional. Dan kelima, tekanan lingkungan polusi, dan limbah dari kota sering mengalir ke desa yang mengakibatkan percemaran limbah di area desa maupun pertanian. Keseimbangan desa dan kota. Untuk mengatasi berbagai masalah tadi, perlu strategi pembangunan wilayah yang berkeadilan. Pertama, penguatan ekonomi lokal. Desa perlu diberdayakan melalui program
UMKM, koperasi, dan pariwisata berbasis alam. Yang kedua, pemerataan infrastruktur pembangunan jalan, internet, dan fasilitas publik harus menjangkau desa. Yang ketiga, membangun kota kecil dan menengah. Ini penting agar penduduk tidak menumpuk di kota besar. Pendidikan dan pelatihan masyarakat desa (SDM) berkualitas akan membuat desa mampu berpikir mandiri. Dan terakhir, kolaborasi desa kota dalam perencanaan tata ruang. Membangun tidak boleh hanya fokus pada pusat kota, tetapi memperhatikan wilayah hinterland di sekitarnya. Dari seluruh pembahasan kita bisa menarik kesimpulan bahwa desa dan kota adalah dua sisi dari suatu sistem ruang yang saling berhubungan. Desa memberi sumber daya alam, pangan, dan tenaga kerja. Kota memberi akses teknologi dan pasar. Keduanya harus berinteraksi dalam harmoni agar pembangunan berkelanjut dan tercapai. Literasi spasial yang sehat bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang pemerataan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Mari kita jadikan desa dan kota di Indonesia sebagai mitra pembangunan, bukan pesaing, melainkan sahabat dalam kemajuan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran geografi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.